pada kelompok ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dan judul materi memahami kemajuan ras, etnik, dan agama Nusantara. Di sini kami bagi dalam 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua sesi diskusi. Kepada teman-teman saya berikan. Baik, terima kasih kepada moderator dan kawan memberikan kesempatan kepada kami. Saya akan menjelaskan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kemajemukan. Kemajemukan asal katanya adalah majemuk, yang berarti terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan, sedangkan kemajemukan berarti keanekaragaman, heterogenitas, pluralitas, dan kehomogenan atau homogenitas. Kemajemukan disebut juga dengan keberagaman yang memiliki kata dasar ragam. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam berarti 1. Sikap, laku, dan cara. 2. Macam dan jenis. 3. Musik, lagu, dan ragam. 4. Warna dan corak. 5. Tata bahasa. Hal tersebut merupakan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ada beberapa kemajemukan. Yang pertama, kemajemukan ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu rasa. Pertama kali istilah ini diperkenalkan Francis Barnier, antropologi Prancis, untuk mengungkapkan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Ras adalah kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan biologis tertentu. Manusia di dunia ini pasti memiliki perbedaan fisik seperti warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, dan sebagainya antara manusia lainnya di muka bumi. Adapun ras yang mendiami kepulauan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Papua Melanosoid yang mendiami wilayah Papua, Aru, dan Kai. Yang kedua, Medoid yang mendiami daerah Sumatera bagian barat laut. Yang ketiga, Malayan Mongoloid yang meliputi Proto-Melayu. Yang keempat, Negroid yang mendiami pegunungan Merauke, Papua. Yang kelima, Asiatik Mongoloid yang terdiri atas keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia. Yang keenam, Kaukasoid terdiri atas keturunan Belanda, Inggris, keturunan Arab, India, Pakistan yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya, kemajemukan etnik. Yang pertama, pengertian etnik dari berbagai sumber, yaitu 1. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan istilah etnik berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan adat, agama, dan bahasa. Yang kedua, menurut Frederick Beer tahun 1988, istilah etnik menunjukkan pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Yang ketiga, menurut Anthony Smith, komunitas etnik adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan manusia yang memiliki nenek moyang yang sama, ingatan sosial yang sama, dan beberapa elemen kultural. Elemen kultural adalah keterkaitan dengan B. Pola-pola hubungan antara etnik. Yang pertama, akulturasi akan terjadi apabila dua kelompok etnik mengadakan kontak dan saling mempengaruhi. Yang kedua, dominasi terjadi jika suatu kelompok etnik menguasai kelompok lain. Yang ketiga, paternalisme merupakan bentuk antara kelompok etnik yang menampakkan adanya kelebihan salah satu kelompok terhadap kelompok lain tanpa adanya unsur dominasi. Yang keempat,
Pluralisme merupakan hubungan yang terjadi di antara sejumlah kelompok etnik yang di dalamnya mengenal adanya pengakuan bersamaan hak politik dan hak perdata bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan. Yang kelima, integrasi adalah pola hubungan yang menekankan kesamaan bahkan saling mengintegrasikan dari satu dengan yang lain. Yang ketiga, kemajemukan agama. Yang pertama, pengertian kemajemukan agama. Kemajemukan agama merupakan salah satu isu sentral di tengah diskursus pemikiran Islam. Isu ini semakin dirasakan mendesak setelah umat beragama mendapati bahwa dunia telah berubah menjadi sebuah desa global. Kesan setiap penganut agama terisolasi dari penganut agama lain tergeser menjadi anggota masyarakat majemuk yang berdampingan dan saling berinteraksi. Karena itu, kehadiran umat lain harus dianggap sebuah potensi ketimbang ancaman yang dapat merusak masyarakat. B. Pentingnya kemajemukan agama. Sedikitnya terdapat 3 karakteristik seseorang dalam menganut sebuah agama. Yang pertama, eksklusif. Kebenarannya tidak demikian halnya dengan agama-agama lain. Yang kedua, inklusif. Sikap ini menyatakan bahwa kebenaran tertinggi ada di dalam agamanya, namun demikian di dalam agama-agama lain juga terdapat kebenaran. Yang ketiga, pluralis atau paralel. Sikap ini menyatakan bahwa dalam setiap agama terdapat kebenaran yang juga diajarkan oleh agama yang dianut. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.